Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bab 5. Kami akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah Kapita Selekta Jiwa Wirausaha. Yang kedua, dasar-dasar kepemimpinan. Yang ketiga, dasar-dasar kewirausahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, dasar-dasar komunikasi. Kapita Selekta Jiwa Wirausaha memiliki 22 Kapita Selekta. Yang pertama adalah berani bermimpi. Pelaku wirausaha harus berani bermimpi, bahkan juga di saat kondisi ekonomi wirausaha harus yakin bahwa mimpi atau visi merupakan sesuatu yang dapat menjadi kenyataan. Sebagai pemimpin, wirausaha harus punya ilmu. Ia harus dapat menerangi sekelilingnya. Wirausaha dengan visi besar akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan penuh motivasi. Bill Gates pun memulai kesuksesannya dengan mimpi bahwa personal komputer akan tersedia di rumah setiap orang. Untuk merealisasikan mimpi itu, ia rela drop out dari studinya dan kemudian memilih menekuni Microsoft. Ternyata berhasil. Kini ia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kapita Selekta Jiwa Wirausaha yang kedua adalah berani mencoba. Keberhasilan dalam bisnis sangat dipengaruhi oleh semangat kewirausahaan yang tinggi. Keberanian untuk mencoba dan terus mencoba harus dimiliki oleh wirausaha. Dalam bisnis modern, kita tidak akan dapat hidup tanpa memiliki sikap berani. Sikap berani mencoba. Tidak ada satupun orang di dunia ini, termasuk di dalam dunia usaha, yang dapat menggantikan keberanian mencoba. Dunia ini sudah banyak dengan pengangguran yang berijazah sarjana. Ternyata hanya dengan berani mencoba dan mencoba itulah yang dapat menentukan kesuksesan bisnis kita. Kapita Selekta Jiwa Wirausaha yang ketiga adalah berani gagal. Hanya orang yang berani gagal total yang akan meraih keberhasilan total, kata John F. Kennedy. Kata-kata itu bukan hanya sekedar retorika, melainkan sudah banyak yang membuktikan. Bisa dilihat di baris yang kedua, kegagalan memang kata yang tidak enak didengar. Kegagalan bukan sesuatu yang disukai. Dan teman-teman dan ibu guru bisa melihat bagian yang kedua, orang lebih suka melihat orang yang sukses dibandingkan melihat orang yang gagal. Kapita Selekta Jiwa Wirausaha yang keempat adalah peluang bisnis ada di sekitar kita. Modul ini mengungkapkan di mana orang dapat menangkap peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Istilah populernya Economic Orbit of Opportunity, atau yang disingkat EOO atau AOO. Peluang bisnis ada di setiap lingkungan. Referensinya juga ada di lingkungan. Peluang bisnis juga ada di lingkungan keluarga, dimulai dari bisnis makanan kering atau catering. Peluang juga terdapat di lingkungan kerja, organisasi, tetangga, di lingkungan pergaulan, dan jika punya produk tertentu bisa menjadi peluang bisnis. Dan teman-teman bisa membaca bagian yang ketiga. Selanjutnya, Kapita Selekta Jiwa Wirausaha yang kelima adalah memulai bisnis baru. Untuk memasuki dunia usaha, caranya hanya dengan memulai dan membuka usaha baru. Memulai sesuatu yang sama sekali baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada awalnya, calon wirausaha akan dibayar rasa ragu. Dari mana akan memulai usaha? Setiap tahun banyak orang yang memasuki dunia usaha. Ada 3 cara untuk melakukannya, yakni dengan memilih bisnis yang sudah ada, menjadi partner sebuah franchise, atau dengan memiliki bisnis baru. Orang harus berani memulai bisnis baru meski bukan hal mudah. Dibutuhkan analisis dan perencanaan yang serius untuk melakukannya. Percayalah bahwa memulai bisnis baru tidak terlalu sulit. Ide bisnis baru dapat berasal dari mana saja dan dalam berbagai cara. Yang berikutnya, Kapita Selekta Jiwa Wirausaha yang keenam
yaitu memulai bisnis tanpa uang tunai. Ada banyak sumber modal seperti uang tabungan, uang pasangan, pinjaman dari bank, koperasi, lembaga keuangan, atau dari pihak lainnya. Jika tidak memiliki tabungan dan sebagai berikut, masih ada cara untuk memulai bisnis. Misalnya, dengan menjadi perantara jual beli rumah, mobil, dan lain sebagainya. Orang dapat memulai usaha dengan mensyaratkan konsumen untuk membayar di muka. Orang tidak boleh berkecil hati dan takut dipandang rendah bila tidak memiliki modal uang tunai, namun berhasrat untuk memulai bisnis. Dengan demikian, kemauan besar untuk menjadi wirausaha selalu ada jalan untuk memulainya. Kapita selekta jiwa wirausaha yang berikutnya, yang ketujuh, belajar bisnis sambil jalan. Yaitu, untuk meraih sukses bisnis, seseorang dapat meniru sukses orang lain, baik pada strategi ataupun pilihan usaha. Untuk menjadi pengusaha sesungguhnya, juga kita tidak harus punya pengalaman bisnis yang mumpuni dulu. Pengalaman bisnis yang mumpuni bisa diraih sambil jalan. Bila kita ingin memulai usaha, jangan terlalu banyak berpikir. Yang berikutnya adalah kapita selekta jiwa wirausaha. Yang ke-8 adalah sukses adalah guru yang buruk. Yang dimaksud dengan sukses adalah guru yang buruk itu, kata Robert T. Kiyosaki dalam buku Cash Flow Quadrant menyatakan bahwa sukses merupakan guru yang buruk. Walau hal ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri, artinya wirausaha sebaiknya tidak berguru pada kesuksesan sendiri, justru menyebabkan orang kurang semangat, tidak kreatif, lengah, dan sombong. Kesuksesan seseorang bisa menjadi jalan sukses bagi orang lain. Kapita selekta jiwa wirausaha yang ke-9 yaitu rezeki dapat direncanakan. Rezeki sudah ada yang mengatur, yaitu Yang Maha Kuasa. Rezeki membutuhkan peluang untuk mendatangi seseorang. Mana mungkin rezeki datang setiap hari pada orang yang setiap hari hanya diam? Tidak kan? Orang yang menekuni dunia usaha sangat mungkin untuk mendapat rezeki yang relatif besar. Rezeki besar hanya datang pada pihak yang tepat. Hal ini bisa direncanakan, tinggal kita berani atau tidak. Yang berikutnya, kapasitas selekta jiwa wirausaha yang ke-10, yaitu kecerdasan emosional wirausaha. Orang pertama yang memperkenalkan kecerdasan emosional adalah Daniel Goleman. EQ, ia menggunakan bahwa 5 kecerdasan emosi, yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Bila mampu mengelola kelima wilayah utama kecerdasan emosi tersebut, maka perjalanan bisnis apapun yang dilakukan akan lebih berpeluang untuk berhasil. Wirausaha yang memiliki kecerdasan emosional optimal memiliki peluang lebih untuk mencapai puncak keberhasilan dan dapat mentransformasikan situasi sulit. Ia selalu peka terhadap peluang usaha. Kapita selekta jiwa wirausaha yang ke-11 itu emosi dalam bisnis. Emosi bisnis bagi wirausaha sangat penting perannya. Apalagi dalam menghadapi tantangan bisnis, emosi mampu memicu kreativitas dan inovasi. Banyak orang belum sungguh-sungguh menyadari dan menghargai peran penting emosi. Orang lebih sering menganggap emosi sebagai kelemahan yang bahkan tidak boleh ada dalam bisnis. Kapita selekta jiwa wirausaha 12 menyelaraskan otak berpikir dan otak emosional. Penelitian Goleman mengingatkan bahwa di dalam menggeluti dunia usaha, orang seharusnya menyelaraskan otak berpikir dan otak emosional. Otak berpikir yaitu otak kiri dan otak emosional yaitu otak kanan. Bila otak emosional lebih dominan, orang tidak dapat berpikir jernih, sering bertindak gegabah dan melakukan kesalahan fatal dan mengalami keputusan. Jika otak berpikir lebih dominan,
Orang cenderung menjadi analisis, mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Hal itu menyebabkan hilangnya kegairahan dan antusiasme bisnis. Kapital Seleksi Wirausaha 13 mencerdaskan otak kanan. Upaya memperdayakan otak kanan semakin hari semakin penting, baik itu untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk melakukan kegiatan bisnis. Cara mencerdaskan otak kanan antara lain, pertama, orang harus lebih banyak melakukan kegiatan di alam terbuka, seperti berenang, memancing, dan sebagainya. Kedua, melatih diri untuk berpikir divergen, menyebar, loncat-loncat, suka humor. Ketiga, mengaktifkan kemampuan bawah sadar, misalnya menerima suatu pelajaran dengan mata terpejam. Keempat, melalui pendekatan religius seperti melakukan zikir dalam hati dan ibadah lainnya. Puasa juga dapat mencerdaskan otak kanan. Yang ke-14 adalah pengusaha slimber. Harika Lasmono mengungkapkan bahwa untuk dapat sukses dalam bisnis maupun karir, orang tidak cukup hanya mengandalkan IQ atau intelligent quotient dan EQ, emotional quotient, tapi juga AQ atau altruistic quotient karena merupakan perpaduan antara IQ dan EQ. IQ bisa saja diartikan kendala mental. Daniel Goleman pernah mengatakan, banyak pengusaha ber-IQ tinggi namun usahanya cepat jatuh, sedangkan yang ber-IQ biasa saja justru berkembang. Yang ke-14, pengusaha slimber. IQ mempunyai 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, IQ adalah suatu kerangka kerja konseptual baru dalam memahami dan meningkatkan semua bagian dari keberhasilan. Yang kedua, IQ adalah suatu ukuran untuk mengetahui respons seseorang terhadap kesulitan hidup. Yang ketiga adalah IQ adalah seperangkat alat yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki kemauan respons seseorang terhadap seseorang. Yang ke-15 adalah wirausaha kreatif. Dunia wirausaha merupakan dunia yang unik. Itu sebabnya mengapa wirausaha dituntut selalu kreatif. Dari kreativitasnya akan terbukti bahwa ia betul-betul memiliki citra kemandirian yang mampu memukau banyak orang, sehingga kemudian dengan rela mengikutinya. Bisnis modern tidak mungkin dapat hidup dan berkembang bila tidak ditunjang oleh kemampuan menciptakan sesuatu yang baru setiap hari. Walau hal itu hanya hasil penggabungan berbagai unsur yang telah ada sebelumnya, sehingga kemudian menjadi suatu bentuk baru yang berbeda. 16 yaitu optimis wirausaha. Dalam suatu situasi apapun, wirausahaan harus tetap optimis dalam menggeluti bisnisnya. Sebab keberanian wirausaha dalam menggeluti bisnisnya terletak pada optimisme. Dengan tetap optimisme, kita akan terus termotivasi dan cemerlang dalam memanfaatkan peluang bisnis. Sebaliknya, sikap pesimis akan membuat semangat menjadi runtuh. Yang ke-17, mengembangkan entropy. Orang yang ingin masuk ke dunia bisnis selalu dihantui perasaan takut untuk berbuat sesuatu. Padahal, tidak ada salahnya orang belajar dari kesalahan yang pernah diperbuat. Setiap orang harus berani memulai atau mengembangkan bisnisnya sendiri. Itulah manfaat kecerdasan wirausaha, yang disingkat entropy. Sebagian besar wirausaha yang memiliki entropy selalu mengedepankan semangat dan spiritualnya setiap kali menghadapi tantangan. Entropy dapat dikembangkan dengan cara memperbanyak pengalaman secara langsung, yaitu banyak praktik dan banyak mencoba. 18 yaitu pemimpin bukan manajer. Berani menghadapi risiko dan memiliki motivasi untuk selalu menjadi nomor 1, ide-ide bisnisnya orisinal dan menaruh mata ke masa depan serta memiliki perspektif jauh ke depan dengan penuh kepercayaan diri. Itu salah satu profil seorang pemimpin. Pakar manajemen mengatakan bahwa pemimpin selalu melakukan hal-hal yang benar, sementara manajer hanya mampu melakukan hal-hal dengan benar. Bagi pemimpin berpikir loncat-loncat,
Jangkauannya seringkali panjang sehingga terkadang membingungkan bawahannya. Lain halnya dengan manajer, jangkauan idenya atau gagasannya pendek. Wawasannya relatif kering, kewajibannya adalah melakukan tugas dengan benar. Yang ke-19 yaitu jadi pemimpin atau bawahan. Seorang bawahan biasanya bekerja karena terdorong oleh emosi, sementara pemimpin bekerja atau berbisnis lebih karena terdorong oleh karakternya. Jika merasa senang, biasanya bawahan melakukan tugasnya dengan benar. Beda dengan pemimpin, ia selalu berusaha melakukan segala pekerjaan dengan benar, baru kemudian merasa senang dengan prestasi kerjanya. Seorang bawahan membuat keputusan apapun berdasarkan popularitas, sedangkan pemimpin membuat keputusan apapun termasuk bisnis lebih berdasarkan pada prinsip bukan popularitas. Yang ke-20, manajer bukan berjiwa wirausaha. Memajukan perusahaan bukanlah suatu hal yang mustahil asalkan mau berusaha mewujudkannya. Perusahaan harus dikelola dengan jiwa wirausaha. Lain halnya dengan perusahaan yang dipimpin dengan jiwa wirausaha. Dengan manajer yang benar-benar memiliki jiwa wirausaha, perusahaan yang demikian memiliki peluang lebih untuk berkembang. Perusahaan begini lebih siap menghadapi persaingan bisnis di era global. Yang ke-21 yaitu mega wirausaha. Kegairahan untuk menciptakan pengusaha baru terutama bagi yang telah memiliki bisnis yang sudah mapan. Hal itu sebagai salah satu tanda bahwasanya pengusaha tidak hanya antusias untuk memajukan bisnisnya sendiri, tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi. Sosok pengusaha seperti inilah yang pantas disebut mega wirausaha. Sosok mega wirausaha sesungguhnya merupakan sosok pengusaha yang benar-benar memiliki tugas mulia. Kini banyak pengusaha yang sadar untuk membimbing karyawan, manajer, saudara, dan relasinya untuk menjadi pengusaha. Kapita selekta jiwa wirausaha yang ke-22 yaitu menciptakan wirausaha baru. Pada era otonomi daerah saat ini, pendidikan kewirausahaan sangat dibutuhkan karena pendidikan ini mampu menciptakan banyak pengusaha baru. Perlu ada upaya intensif untuk menciptakan pengusaha baru. Menjadi pengusaha bukan diajarkan, tetapi dididik dalam pengertian non-formal. Dalam kaitan dengan pemberlakuan otonomi daerah, banyak dibutuhkan pengusaha baru di daerah. Yang berikutnya dasar-dasar kepemimpinan. Pengertian pemimpin. Pada dasarnya, wirausaha merupakan pemimpin bagi diri dan perusahaannya. Kepemimpinan adalah kegiatan membujuk orang untuk bekerja sama dalam pencapaian suatu tujuan. Kata pemimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, dan menunjukkan ataupun mempengaruhi. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha pada jiwa kepemimpinan wirausaha yaitu keberanian untuk bertindak atau dare to act. Keberanian seseorang dalam berwirausaha yang seperti biasa dihadang oleh risiko merupakan wujud dari keberanian menembus ketidakpastian usaha. Oleh karena itu, wira swasta membutuhkan perhitungan yang cermat, hati-hati dan bersifat antisipatif terhadap dengan segala kemungkinan timbulnya risiko. B. Membangun tim yang baik atau good team leader. Untuk mewujudkan komitmen perusahaan mutlak diperlakukan kebersamaan langkah semua karyawan yang dikendalikan oleh pemimpin perusahaan. Kebersamaan karyawan dalam intern perusahaan ini mencerminkan keterlibatan dan kontribusi tenaga dan pikiran seluruh karyawan dengan membentuk tim yang baik sehingga target perusahaan dapat diwujudkan bersama. Yang berikutnya menjadi pendengar yang baik atau eager to learning. Berpikir dan berjiwa besar merupakan ahli dalam menciptakan gambar yang positif, memandang ke depan, optimis, baik dalam pikiran mereka sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, hendaklah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan masukan-masukan yang diberikan karyawannya untuk mencapai tujuan bersama. Dasar-dasar kepemimpinan yang berikutnya yaitu berani mengambil risiko. Kemauan untuk mengambil risiko menempatkan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Seorang yang berani mengambil risiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dengan cara yang baik. Berikutnya, hifz mentor. Kemampuan seorang pemimpin wirausaha dan karyawannya mungkin ada batasnya dan kekurangan. Oleh karena itu, perlu untuk menggunakan mentor atau orang yang akan membimbing dan membina
untuk mengembangkan usaha baik dalam bidang teknis maupun manajemen usaha. Yang berikutnya, pikiran yang terbuka atau open-minded. Seorang wirausaha yang terbuka terhadap ide baru inilah merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang ditemukan di dalam jiwa kewirausahaan. Pikiran yang luas, dinamik, dan kesediaan untuk pembaruan bisa lebih cepat berkembang dalam lapangan industri, tidak lepas dari suatu latar belakang pendidikan dan pengalaman yang baik. Berikutnya adanya kepercayaan trust. Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Dalam praktik, sikap dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualistis, dan ketidakketergantungan seseorang yang memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan mulai inovasi tanpa memperhatikan sumber daya mereka kendalikan, menurut Robin tahun 1966. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa, dan risiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Tujuan kewirausahaan. Dalam pendidikan kewirausahaan diajarkan dan ditanamkan mengenai sikap dan perilaku untuk membuka bisnis, agar mereka di kemudian hari menjadi seorang wirausaha yang berbakat dan berhasil. Adapun tujuan kewirausahaan adalah yang pertama, untuk mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk memudayakan semangat, sikap perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Untuk meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, yaitu berikutnya manfaat wirausaha. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama. Yang ketiga, berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, ekonomis, tidak berfoya-foya, dan tidak boros. Berikutnya, menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani. Dan yang terakhir, berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Keuntungan dan kelemahan berwirausaha. Keuntungan dari kelemahan berusaha yaitu yang pertama, keuntungan berusaha. Yang pertama, terbuka peluang untuk memperoleh pulau manfaat dan keuntungan secara maksimal. Terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat di dalam usaha. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Kelemahan berwirausaha yaitu bekerja keras dan waktunya sangat panjang, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan risiko yang sangat besar. Tanggung jawabnya sangat besar. Ruang lingkup kewirausahaan. Dalam berwirausaha banyak sekali bidang-bidang yang harus digeluti, di antaranya adalah A. Lapangan pemberi jasa, pedagang perantara, pemberi kredit atau perbankan, pengusaha angkutan, pengusaha biro jasa, travel pariwisata, pengusaha asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, lapangan perdagangan, pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Lapangan agraris, pertanian atau tanaman berumur pendek dan berumur panjang, perkebunan dan kehutanan. Lapangan perikanan, pemeliharaan ikan, penetesan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan lainnya. Yang berikutnya adalah dasar-dasar komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan hal terpenting bagi pengusaha dalam sebuah wirausaha atau bisnis. Komunikasi yang baik akan menentukan kesuksesan proses kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur, yang artinya seorang yang melakukan kegiatan bisnis atau wirausaha yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnisnya. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang pengusaha tidak hanya secara berbicara saja. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti papan iklan, slogan, lambang, gambar, video iklan, dan berkomunikasi verbal lainnya.
Pesan yang disampaikan melalui media tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk yang dijual dalam bisnisnya. Pengusaha berusaha sekreatif mungkin dalam membentuk pesan yang menjelaskan kualifikasi produknya agar masyarakat berminat untuk membeli produknya. Dasar-dasar komunikasi untuk memasarkan produk, seorang pengusaha harus bersifat komunikatif terhadap konsumen. Komunikasi yang efektif mampu memberikan keunggulan seorang pengusaha dalam menaikkan nilai jual suatu produk. Selain itu, seorang pengusaha juga dapat menjalin hubungan dengan pengusaha lain yang bertujuan untuk kerjasama dan bisnis yang dijalaninya. Berikut merupakan fungsi komunikasi dalam kewirausahaan. A. Meningkatkan pemasaran produk. Fungsi komunikasi dalam kewirausahaan ini sebagai pemasaran produk atau promosi produk. Komunikasi yang digunakan bersifat persuasif sehingga dapat membujuk atau meraih konsumen agar percaya dan tertarik untuk membeli produk suatu hasil berusaha. Komunikasi pemasaran ini harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mampu mencuri atensi konsumen. Pengusaha harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif dan dalam mempresentasikan produknya. Hal tersebut menjadi faktor utama dalam meningkatkan pemasaran produk. B. Meningkatkan kualitas produksi. Seorang pengusaha harus bersifat komunikatif dalam menjalani aktivitas usahanya. Komunikasi yang efektif, terutama dalam komunikasi pemasaran, berpengaruh terhadap nilai jual suatu produk. Komunikasi pemasaran memberikan presentasi yang baik mengenai produk yang diperjualbelikan, sehingga meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, faktor hubungan komunikasi pemimpin dan karyawan dalam evaluasi juga menjadi faktor kualitas produksi berikutnya. Adanya evaluasi dapat merepresentasikan kelebihan dan kekurangan kualitas produksi. C. Meningkatkan kualitas produksi. Seorang pengusaha harus bersifat komunikatif dalam menjalani aktivitas usahanya. Komunikasi yang efektif, terutama dalam komunikasi pemasaran, berpengaruh terhadap nilai jual suatu produk. Komunikasi pemasaran memberikan presentasi yang baik mengenai produk yang diperjualbelikan, sehingga meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, faktor hubungan komunikasi pemimpin dan karyawan dalam evaluasi juga menjadi faktor kualitas produksi berikutnya. Adanya evaluasi dapat mempresentasikan kelebihan dan kekurangan kualitas produksi. D. Meningkatkan kerjasama. Suatu komunikasi yang baik dapat memudahkan seorang pengusaha menjalin kerjasama dengan pengusaha lainnya. Kerjasama antara wirausaha berdampak pada peningkatan kualitas produksi dan pemasaran produk. Selain komunikasi untuk meningkatkan kerjasama dalam berusaha, dibutuhkan batasan-batasan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak. E. Meningkatkan kualitas pemimpin. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada siapa saja. Pemimpin yang dapat mempresentasikan produksinya dengan baik dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Konsumen akan merasa puas terhadap proses produksi dan kualitas produknya. Meningkatnya kualitas pemimpin menunjukkan bahwa pemimpin tersebut lebih profesional menyikapi bisnisnya. F. Meningkatkan citra kewirausahaan. Suatu kewirausahaan yang baik adalah menilai citranya dalam dunia bisnis. Artinya, seorang pengusaha harus meningkatkan citra kewirausahaan yang dibangun dengan campur tangan pihak internal atau karyawan, maupun pihak eksternal atau investor, pengasaham, konsumen. Selain itu, faktor yang mempengaruhi citra kewirausahaan adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif memberi kelancaran antara berbagai pihak baik internal dan eksternal. Citra yang baik dapat mencapai kesuksesan dalam bisnis. Banyak konsumen yang merasa yakin terhadap produk yang dihasilkan dan kualitas produk tersebut. Biasanya konsumen melihat dari nama atau merek dari produk tersebut. Untuk itu, menjaga citra kewirausahaan atau menjaga nama baik kewirausahaan sangat penting untuk kelancaran bisnis. G. Menambah relasi. Komunikasi dalam kewirausahaan dapat memperluas jaringan kerjasama atau menambah relasi bisnis. Komunikasi yang efektif dapat memperluas relasi terhadap pihak eksternal meliputi investor, pemegang saham, konsumen, dan relasi lainnya. Untuk konsumen biasanya dilakukan promosi produk-produk yang baru serta memberikan komunikasi pemasaran yang baik dalam bentuk iklan yang menarik agar konsumen yang hadir bertambah. H. Menyelesaikan suatu masalah. Komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap proses kewirausahaan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan menjual produk-produknya. Komunikasi yang tidak efektif sering menimbulkan berbagai masalah, yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas bisnis tersebut.
Solusi untuk menciptakan keharmonisan berbisnis antara konsumen dan pihak kerjasama adalah dengan berkomunikasi secara efektif yang terdapat aturan-aturan di dalamnya seperti etika. Dengan demikian, seorang konsumen atau pihak kerjasama dapat menyelesaikan masalah dengan baik tanpa menimbulkan hal-hal buruk lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga apa yang telah disampaikan boleh bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.